Haleluya. Baik puji Tuhan, shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom umat Tuhan. Semua kami bersuka cita pada pagi hari. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Langsung saja saya mengundang kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa ucapan syukurmu, bawa persembahanmu di hadirat Tuhan. Bawa pujian penyembahanmu di hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Tuhan hari ini, mari berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bawa hidupmu dalam hadirat Tuhan. Yesus, Yesus, oh, kami sembah Kau, kami muliakan, kami agungkan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sama-sama naikkan pujian ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Sama-sama ulangi pujian ini dari awal. Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Sama-sama nyanyikan seluruh surga sujud menyembah. Kami tersungkur di hadirat-Mu dan berseru, kudus, kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Allah kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus Tuhan.
sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berikan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Oh, sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Glory, glory bagimu Tuhan. Engkau kudus, Engkau suci. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Thank you God. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu. Ku datang padamu dalam kerinduan, dengan sungguh-sungguh kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Ini pengakuan kami Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku dan semakin indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan jadikanku indah, jadikanku
indah dan semakin indah bagimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Jadikan kami indah bersamamu, jadikan kami mulia bersamamu Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Oh, jadikan kami mulia bersamamu. Oh, oh, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perkenanan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat semua yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Kami akui Tuhan, kami ada sampai pagi hari ini. Kami akui Tuhan, kami berdiri di hadirat-Mu pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Itu semua karena perlindungan-Mu. Ini setiap kami umat Tuhan yang ada di hadirat-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah malaikat surga mengawali setiap kami, memagari setiap kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami benar-benar naik di hadirat-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bebaskan tubuh dan jiwa roh kami. Biarlah ketika kami memuji-Mu, biarlah ketika kami menyembah Engkau Tuhan, roh-Mu bekerja dan menjamah setiap hati kami. Dan setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Bahkan lebih dari itu kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin, haleluya. Sudah siap memuji Tuhan, amin. Sudah siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Tak pernah terbayang kebesaran Tuhan. Yeay. Sama-sama bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Sama-sama nyanyikan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama nyanyikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeay, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Tuhan, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama dengan iman katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu saudara-saudara, sama-sama ingat. Hanya Kau yang layak
kemenanganku, layak berkuasa memerintah sama Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kami Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, sama-sama katakan Raja mulia, sekali lagi Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorak yang terbaik. Yeay, haleluya, haleluya, haleluya. Masih memuji Tuhan, amin. Masih memuji Tuhan, amin. Haleluya, sekali lagi berikan salam kepada samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Pelukis Cakrawala. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama angkat tangan saudara-saudara, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Yeay, pelukis Cakrawala. Sama-sama katakan, pelukis Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu lebih tinggi saudara-saudara, katakan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan puji, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan, katakan dengan iman, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati kami, amin, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali saudara-saudara semua. Haleluya. Sekali lagi yang merasakan hadirat Tuhan, lambaikan tanganmu buat Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus baik. Haleluya, siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Baharui kami lewat kebenaran firman-Mu. Lawat kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Pulihkan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terlalu luar biasa dalam kehidupan kami. Yes God. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparanku, ketelanjangan, tak satu pun dahsyat. Sekali lagi ulangi pujian ini dari awal. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Tak satu pun Tuhan. Katakan dengan iman, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati dalam bahaya. Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Sama-sama ulangi pujian dari awal. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabat. Sakit penyakit, penderitaan, tak satu pun dahsyat. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati dalam bahaya. Kau menggendongku, Engkau Yesus. Lebih lagi, tiada satu pun seperti Kau. Yang sejati dalam bahaya, Kau menggendong Yesus. Mari angkat tanganmu bersama-sama pagi hari ini, katakan sekali lagi, tiada satu. Haleluya. Pada pagi hari ini, kalau kami masih ada, sebabkan anugerah Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada dimanapun, yang pagi ini sebentar mengikuti ibadah pagi hari, angkat tanganmu sekali lagi, katakan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hari Sabat, hari perhentian, hari Minggu pagi ini kami anak-anak-Mu sedang merayakannya Tuhan. Kami sedang berbuat bakti kepadamu Tuhan. Kami sedang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan hanya kami di tempat ini, tapi di kolong langit ini umat Tuhan, orang-orang percaya sedang menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagimu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami dengan firman-Mu. Kuatkan, teguhkan kami dengan firman-Mu. Karena kami yakin bahwa firman itu adalah Allah, firman itu adalah kekuatan, firman itu adalah pelita, firman itu adalah terang, bahkan firman Tuhan itu adalah makanan bagi jiwa kami. Hamba berdoa Tuhan pakai hamba sebagai saluran, dan semua kami ada pada pagi hari ini, biarlah setiap bencana hati kami siap untuk ditaburi, siap untuk diisi, siap untuk diairi dengan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami berdoa setan, iblis, cemburu, iri hati kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah, kami siap diberkati, karena hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini hari yang istimewa, hari yang diberkati Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, kita semua sedang beribadah, sedang berbakti, yang ada di rumah-rumah, yang ada di padang dimanapun, ada yang di lorong-lorong, di jalan-jalan, hari ini sedang merayakan hari perhentian, hari Minggu, hari kudus Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dan kita tidak seperti biasanya kita berkumpul bersama-sama, tapi kita berdoa mungkin minggu depan kita sudah bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah seperti biasanya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, langsung saja kami buka Alkitab kami bersama-sama dari Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Saudara perhatikan, saya bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, satu perikop. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Baik puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan buat kami semua pada pagi hari ini. Dan yang diberkati ialah setiap kami yang mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Binasa karena bodoh. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di bawah tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan pada khotbah pagi hari ini, walaupun singkat, saya berbicara dari tema ini, binasa karena bodoh. Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua tahu cerita dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana mengisahkan dua kelompok wanita. Dikatakan firman Tuhan bahwa 5-nya bijaksana dan 5-nya bodoh. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini, di mana mereka sama-sama siap untuk menyambut mempelai laki-laki. Saudara, ayat yang pertama berkata begini, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di sini kita melihat bahwa 10 gadis ini mereka sama-sama mengambil pelitanya. Mereka sama-sama siap. Mereka sama-sama ada pelita. Bahkan juga mereka sama-sama pergi untuk menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi pada akhirnya saudara berkati Tuhan, baru ketahuan bahwa ternyata 5-nya bijaksana dan 5-nya bodoh. Awalnya tidak tahu. Mereka sama-sama siap, mereka sama-sama pergi. Mungkin sama seperti kita saat ini, masa-masa ini. Di mana kita sama-sama pergi ikut sembahyang. Kita sama-sama beribadah, kita sama-sama melayani, kita sama-sama berbuat baik. Tetapi saudara berkati Tuhan, pada akhirnya, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, memisahkan kanan dan kiri, sorga dan neraka, baru ketahuan ternyata bahwa dia tidak terangkat. Ternyata bahwa dia masuk neraka. Saat ini belum. Nah, saudara yang berkati Tuhan, seperti yang dilakukan oleh 10 gadis ini, mereka sama-sama ada pelita, mereka sama-sama mempersiapkan pelita, mereka juga sama-sama pergi untuk menyongsong. Bukan yang 5 yang bijaksana pergi, yang 5-nya tidur di rumah, tetapi sama-sama pergi. Tetapi pada akhirnya mereka dikatakan bodoh. Nah, ayat yang kelima juga berkata begini, bahwa ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mereka juga sama-sama mengantuk. Mereka juga sama-sama manusia. Mereka juga sama-sama punya kelemahan. Dan kata firman Tuhan, mereka sama-sama tertidur. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua mereka melakukan hal yang sama. Baik yang bijaksana maupun yang bodoh. Mereka sama-sama melakukan hal yang sama. Dan ayat yang ke-7 berkata begini. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa waktu mempelai tengah malam mempelai datang. Dan ada teriakan bahwa mempelai datang, songsonglah dia. Sehingga dikatakan ayat yang ke-7 bahwa semuanya bangun. Baik yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana maupun 5 yang bodoh itu sama-sama bangun dan sama-sama membereskan pelita mereka. Sama-sama siap untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, pada akhirnya bahwa didapati ternyata 5-nya bijaksana, 5-nya bodoh, 5-nya pintar, 5-nya tidak. Awalnya mereka melakukan sama-sama, seperti saya katakan, sama-sama ikut KKR, sama-sama ikut gereja, sama-sama melayani, sama-sama kemana setiap kali ibadah selalu bersama-sama. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, hanya dengan sedikit kesalahan, akibatnya fatal. Dan mereka dikatakan bodoh saudara, hanya dengan satu kesalahan. Ayat yang ketiga menyatakan begini. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ini yang perlu saya mau sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tema saya tadi, binasa karena bodoh. Saudara yang diberkati Tuhan, 5 gadis ini selama ini mereka mungkin tidak pernah alpa sembahyang.
Mereka selalu giat melayani, mereka setia melayani, mereka berkorban setiap saat untuk mengikuti Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka dikatakan bodoh dan harus menerima nasib di mana sebagai orang hukuman pada waktu itu. Saudara yang diberkati Tuhan, karena mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Beda dengan yang 5. Mereka membawa pelitanya sekaligus minyak dengan dalam buli-buli mereka. Ada persediaan lebih. Karena dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan datang sama seperti pencuri. Nah 5 yang bodoh ini dikatakan firman Tuhan mereka sudah bagus. Sudah membawa pelitanya hanya tidak membawa minyak. Apa artinya pelita kalau tanpa minyak? Tidak ada artinya. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, seorang percaya zaman ini, setiap kita anak-anak Tuhan pada zaman ini, kita perlu memperhatikan kehidupan rohani kita. Sehingga tidak hanya kita asal nama setia melayani, berkorban melayani, giat melayani, tetapi tanpa minyak. Minyak di sini saudara yang berkati Tuhan, itu dijelaskan di dalam Alkitab penuntun itu ada 3. Yang pertama itu iman yang sejati. Ya. Minyak itu berbicara tentang iman yang sejati. Punya iman yang benar, punya motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Sebab hari-hari ini banyak orang mengklaim diri anak Tuhan, mengklaim diri berpunya iman, percaya kepada Tuhan. Tapi waktu sakit bukan datang kepada Tuhan, datang kepada dukun, datang kepada paranormal dan lain-lain sebagainya. Seperti sering saya katakan buat umat Tuhan, kita yang sudah dalam Tuhan dikatakan firman Tuhan bahwa roh yang ada dalam kehidupan setiap kamu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahkan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya ketika ada persoalan, ketika ada masalah, yang pertama datang kepada Tuhan. Jangan hanya klaim diri sebagai orang percaya. Klaim diri anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tetapi ketika ada masalah, datang kepada dukun. Ya. Sebab apa saudara berkati Tuhan? Hari-hari ini memang seperti itu. Rajin beribadah, rajin melayani, tetapi tidak punya iman yang benar. Mengaku percaya Tuhan, tapi ketika ada masalah tidak mengandalkan Tuhan. Statusnya andalan, Yesus andalanku, Yesus harapanku, Yesus kekuatanku. Tapi ketika sakit, ketika ada masalah, bukan datang kepada Yesus andalannya, tetapi datang kepada dukun. Nah saudara yang berkati Tuhan, yang kedua dikatakan bahwa minyak itu berbicara mengenai kebenaran. Banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini giat melayani, tetapi tidak hidup benar. Kita dituntut untuk hidup benar. Sorga hanya tersedia bagi orang yang bertobat. Pintu sorga hanya terbuka bagi orang yang bertobat. Itu sebabnya saudara berkati Tuhan, kebenaran itu penting. Kalau kita dengar firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, kata firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Apa yang kita tahu, apa yang kita dengar dikatakan firman Tuhan, kita lakukan. Karena firman Tuhan bukan saja hanya untuk didengar, bukan saja untuk dihafal, untuk direnungkan, diketahui, tetapi untuk dilakukan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan pasti hidup. Dan kita akan mengalami yang namanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari-hari ini sudah bagi Tuhan, banyak orang percaya, banyak orang anak Tuhan giat melayani, rajin melayani, keliling melayani, menghabiskan waktu untuk melayani, mengklaim diri saya sudah melayani puluhan tahun, tetapi tidak bertobat, tetap hidup dalam dosa, tetap hidup di dalam ikatan. Dikatakan firman Tuhan, perempuan-perempuan ini dikatakan bodoh karena tidak membawa minyak. Sekali lagi, minyak berbicara tentang iman yang sejati. Dan yang kedua, kebenaran. Harus hidup benar. Apa artinya kita bilang orang bertobat sementara kita sendiri tidak bertobat? Kerjaannya hanya keluar masuk kandang. Dari kandang kambing pindah ke kandang domba. Dari kandang domba pindah ke kandang babi. Dari kandang babi pindah ke kandang sapi. Dan seterusnya. Hidupnya tidak berubah, sama seperti saya katakan. Mungkin hari ini dia mabuk, besok dia pindah ke kandang judi, dari kandang judi pindah ke kandang selingkuh, dari kandang selingkuh pindah ke pencurian dan lain sebagainya. Kehidupannya dari tahun ke tahun seperti itu, padahal rajin melayani, giat melayani. Saudara ini berkati Tuhan, minyak itu hal yang kita berbicara mengenai kebenaran.
Dan kebenaran itu kata firman Tuhan, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kebenaran itu hanya ada dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Datang kepada Tuhan, Dia akan membenarkan kami. Amin. Nah, saudara ini berkati Tuhan, hal yang ketiga itu yaitu Roh Kudus. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah, kata firman Tuhan. Kita harus yakin bahwa saya sudah punya Roh Kudus. Pelayanan saya dituntun oleh Roh Kudus. Perkataan saya adalah perkataan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana kita dibaptis dengan Roh Kudus? Kalau kita tidak hidup benar, kalau kita tidak mempunyai iman yang benar. Saudara berkati Tuhan, Roh kata firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah guru. Roh Kudus itu yang membimbing kita, yang menolong kita, yang mengajari kita akan kebenaran. Bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita melayani dengan baik. Sama seperti Roma pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Mereka giat melayani tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena apa? Tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Pelayanannya tidak dipimpin, tidak dituntun oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang berkati Tuhan, alasan mengapa mereka dikatakan bodoh, 5 gadis ini dikatakan bodoh, karena mereka tidak memiliki persiapan. Mereka tidak memiliki kelebihan minyak. Mereka hanya bawa pelita, tetapi tidak ada persiapan minyak. Dan waktu kata firman Tuhan, tengah malam, mempelai datang, semua bangun, semua siap menyongsong mempelai, tetapi ternyata mereka tidak ada minyak. Sehingga mereka harus berusaha. Saudara yang berkati Tuhan, saat-saat ini kita sedang ada di akhir zaman. Kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Jangan tunggu sangkakala berbunyi baru mau siap. Jangan tunggu Tuhan datang baru mau siap. Terlambat saudara, sama seperti 5 gadis yang bodoh ini. Mereka mungkin ya ibadah tetapi santai. Mereka mungkin ikut Tuhan tetapi tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Tidak memiliki motivasi yang benar, tidak hidup benar. Sehingga waktu sangkakala berbunyi, waktu Tuhan datang baru mempersiapkan diri. Ternyata datang, pintu sudah tertutup. Saudara yang berkati Tuhan, hanya dengan kesalahan sedikit saja akibatnya fatal. Menderita selama-lamanya. Ayatnya yang ke-12 dikatakan firman Tuhan. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu mereka pergi membeli minyak dan mereka kembali, ternyata pintu sudah tertutup. Dan mereka berseru, Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Kami sudah kembali, kami sudah ada minyak. Tetapi ada jawaban yang mengatakan, dari mempelai dan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara bayangkan, padahal selama ini sama-sama dengan yang 5 bijaksana tadi, sama-sama sembahyang, sama-sama pelayanan, sama-sama memberi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak dikenal. Dikatakan firman Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Jadi saudara berkata, artinya bahwa orang yang tidak hidup dalam kebenaran, orang yang tidak hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, Allah tidak pernah akan mengenal dia. Sebagaimana 5 gadis yang bodoh ini, mereka sama sekali tidak dikenal. Tidak ada alasan. Oh, saya kenal kamu tapi karena kamu begini. Kamu punya kelemahan. Dikatakan firman Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Nah, kalau kita tidak dikenal oleh Allah, berarti kita milik siapa? Kita milik iblis. Oleh karena itu saudara yang berkati Tuhan, kita harus beda dengan dunia. Kita harus beda dengan yang namanya setan. Karena apa? Setan tahu firman Tuhan, tetapi tidak bertobat. Setan tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, demikian juga kita anak Tuhan. Kalau kita orang percaya, kita orang Kristen, kalau kita tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan, melayani firman Tuhan, tetapi tidak bertobat, tidak beda dengan setan. Sama dengan setan. Karena setan tahu firman Tuhan, tetapi tidak bertobat. Kita juga tahu firman Tuhan, tetapi tidak bertobat. Pelayanan terus, tapi mabok terus. Pelayanan terus, tetapi maki terus. Pelayanan terus, tapi iri, cemburu terus. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kami hidup dalam kebenaran. Dan kalau mau supaya kami benar, harus dipimpin oleh Roh Kudus.
Seperti ada satu kesaksian singkat, satu sore, ini hanya cerita saja. Suatu sore sudah maghrib, Yesus keluar dari dalam rumah. Saat di depan pintu ternyata ada setan yang sementara menangis di teras rumah. Tuhan Yesus berkata begini, "Hai Tan, kenapa engkau menangis? Setan, kenapa engkau menangis?" Setan bilang begini, "Tuhan, saya mau datang minta pensiun." Terus Tuhan bilang, "Alasannya apa kamu minta pensiun?" Setan bilang begini, "Karena semua orang sudah sama seperti saya. Semua orang sudah sama seperti setan. Tidak ada yang hidup benar. Jadi tidak ada gunanya saya jadi setan. Kan saya jadi setan untuk menggoda orang supaya jatuh dalam dosa. Semua orang sudah berdosa. Memang semua gereja tetapi tidak hidup benar. Semua orang gereja tetapi hidup dalam dosa." Jadi saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi hidup kita harus beda. Sehingga dengan demikian kita menjadi berkat. Sehingga dengan demikian kita menjadi terang. Karena kalau tidak akibatnya fatal. Dikatakan firman Tuhan, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu." Nah, itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita yang ada pada pagi hari ini, mereka mempersiapkan kehidupan setiap kami. Tidak salah kami rajin melayani. Harus melayani. Tetapi memperhatikan kehidupan setiap kita. Jangan kita hanya mau khotbah buat orang lain. Kita bersaksi buat orang lain. Kita bawa orang kepada Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, dia bertobat, dia selamat. Kita sendiri tidak selamat. Kita sendiri binasa. 5 gadis ini sudah bagi Tuhan. Selama hidup mereka, mereka tidak terpisah dengan yang bijaksana. Mereka selalu bersama-sama. Ibadah sama-sama, pelayanan sama-sama, KKR sama-sama. Tetapi pada akhirnya mereka dikatakan bodoh. Karena apa? Sekali lagi, mereka, kata firman Tuhan, mereka membawa pelita mereka, tetapi tidak membawa minyak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, setiap kami ada pada pagi hari ini, masih ada kesempatan bagi kami. Mungkin kami mendapati hidup kami tidak selaras dengan firman Tuhan, tidak seturut dengan firman Tuhan. Mungkin kami dengar firman Tuhan sudah bertahun-tahun, kami sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi tidak pernah bertobat. Ingat, sorga terbuka hanya bagi mereka yang bertobat. Karena apa? Perkataan pertama yang keluar dari mulut Yohanes dalam pelayanannya ialah, "Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat." Dan juga perkataan pertama yang keluar dari Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam Matius pasal yang keempat ayat ke-17 dikatakan firman Tuhan, Yesus berkata, "Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat." Sekali lagi, sorga terbuka hanya bagi mereka yang bertobat. Tidak salah kita melayani, harus melayani. Tetapi perhatikan kehidupan setiap kita sehingga hidup dalam kebenaran. Kami tundukkan kepala. Kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi, terima kasih Tuhan. Segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat,
hatiku percaya, hatiku percaya Tuhanku. Mari kami sama-sama berdiri. Umat Tuhan yang ada di rumah, kami bersama-sama berdiri. Kami angkat puji dari awal. Kami kan segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Haleluya. Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Terima kasih Tuhan, sebab itu kau lakukan semua dengan. Mari angkat tanganmu bersama-sama katakan haleluya. Akan menyerah, amin amin. Ada apa juga sebelum ku coba semuaku. Haleluya. Hatiku berserah kepada kehendak Tuhan, kepada hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Tak akan menyerah pada apapun sebelum ku coba semuaku. Haleluya. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kuduslah Tuhan. Haleluya. Isi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu walaupun singkat. Kami percaya Tuhan kami dijamah, kami percaya Tuhan kami diberkati, kami ditegur, kami diingatkan, kami diinsafkan. Sehingga kami tetap hidup dalam berdoa dan berjaga-jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, menolong memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang hari ini sedang mengikuti acara ini. Baik di keempat penjuru muka bumi ini, bahkan yang akan mengikutinya nanti. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua. Lindungi, selamatkan setiap umat Tuhan daripada tekanan, daripada persoalan, daripada masalah yang sementara dihadapi oleh dunia. Kami percaya Tuhan bahwa janji firman Tuhan ya dan amin. Sekalipun langit bergoncang, bumi berlalu, tapi janji firman Tuhan tetap berlaku bagi setiap orang yang percaya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada setiap kami. Ajarkan kami untuk menghitung-hitung hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah dikuatkan, kami telah dihibur dengan kebenaran firman-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan sukarela kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah siap memberi. Tuhan Engkau memberkati setiap mereka. Dan setiap kami yang belum sempat memberi, Tuhan ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.
Amin. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama angkat jempolmu. Tuhan Yesus baik, yeay! Oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yeah, yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya. Manya Tuhan Yesus baik. Yeay. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat persembahan kita semua. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, baik puji Tuhan. Shalom. Umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baik puji Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat semua yang sudah melayani, terus memberkati. Dan ibadah sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Kita berdoa, kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga kita tetap sehat di masa-masa yang seperti ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang yang tergoncang imannya, tapi kita percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tetap dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Baik puji Tuhan, mari kami sama-sama berdiri, kami berdoa, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Singing I love you Lord, kami angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kami berdiri bersama-sama, kami berdoa, mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Singing I love you Lord. Singing I love you Lord. Singing
segala puji, segala syukur, segala hormat hanya bagimu Allah yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur telah menolong kami dan beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu kami masih dapat beribadah. Tuhan memberkati umat-Mu sepanjang minggu ini. Hindarkan segala sial, celaka kutuk apapun daripada mereka hari sepanjang minggu ini. Dan kehidupan mereka dalam minggu ini menjadi kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Tuhan diberkati Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Haleluya pada pagi hari ini. Anugerah terbesar dari Allah pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap kami, dan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus terus menolong menyertai setiap pribadi mulai saat ini sampai ujung jalanmu, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali menjemput gerejanya. Adapun seluruh berkat ini diterima dengan sukacita hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.